Kita ke Prof Gayus, ada bukti foto, bahkan ada video kesaksian dari Liga Akbar dan juga pernyataan Kapolri yang menyatakan ini tidak sesuai dengan crime investigation. Bagaimana Prof Gayus melihatnya? Semua itu akan dicermati di PN, di pengadilan setempat atau pengadilan asal. Kalau dianggap layak, itu baru dikirim ke MA dengan catatan semuanya. Andai kata tadi disebut seperti ada potongan daging, ya itu bukti. Tapi bukti ini kan ada syarat bukti yang sah, barang bukti yang layak. Ya kalau syarat buktinya lain, barang buktinya berbeda, itu harus disatukan oleh PN. Setelah dari pengadilan negeri setempat dikirim ke Mahkamah Agung, ada satu pintu namanya tim penelaah. Di pintu itu sudah ditelaah lagi semua kelengkapan agar Hakim Agung bisa dengan tepat memberi keadilan. Itu esensinya. Jadi bukti boleh banyak, juga mungkin lebih kuat, saksi juga lebih banyak, lebih kuat, tapi kalaupun ada yang betul-betul merupakan bisanya ada perubahan seandainya pada kala itu masalah ini sudah diungkapkan di pengadilan. Itu esensinya. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Titin dan juga Saka di situ. Mungkin kita ingin berbicara juga dengan Saka yang saat ini didampingi dengan kuasa hukumnya. Saka, apa harapan yang mungkin muncul dari hati kamu? Kamu tentu ingin namanya dibersihkan. Tapi apakah sebegitu besar harapan kamu dengan sidang PK ini, seperti apa optimismenya? Ya, harapan Saka, jadi pengen Saka ini sidangnya berbeda di tahun 2016. Tapi alhamdulillah sidang yang saat ini sedang berlangsung dan Saka sudah menjalani, alhamdulillah sidangnya berbeda dari tahun 2016. Saka, kami dan tidak... harapan Saka ingin transparan, terbuka. Baik. Saka, sebenarnya kami tidak ingin mengulang kembali luka pahit karena kata Bu Titin, Saka juga mengalami trauma mendalam. Tapi sesungguhnya pada Agustus 2016, Saka dengan tegas bisa bicara di layar program Kabar Petang, apakah Saka ada di TKP atau tidak sebenarnya Saka? Jadi waktu di tahun 2016, Saka tuh tidak tahu menahu tentang kejadian Vina dan Eki. Jadi sebenarnya Saka tidak ada di TKP. Oke, Saka tidak ada di TKP, tapi waktu itu Saka posisi di mana? Kalau tidak salah pada saat itu disuruh ke bengkel atau bagaimana Saka? Mungkin bisa kembali cerita soal poin itu Saka? Jadi pada tahun 2016, 27 Agustus, Saka dari maghrib di rumah Sadikun. Sama Sadikun, sama kakak saya, sama teman-temannya Sadikun juga. Dari maghrib sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam, ada teman Sadikun yang motornya rusak, kardiatornya bocor. Minta diantar ke bengkel. Sebelum ke bengkel, berkoordinasi ke temannya. Temannya kan anak bengkel. Jadi menanyakan di bengkel masih bisa atau enggak. Setelah berkoordinasi yang dengan bengkelnya, alhamdulillah bengkel itu mau menerima. Pas mau berangkat ke bengkel, baru nyampai di perumahan Undergarden, di atas flyover sudah ada polisi. Dan Saka tuh nggak pakai helm sama sekali. Tim belum punya. Jadi Saka putar balik. Tapi tujuannya ke bengkel. Putar balik karena takut nggak pakai helm. Semua. Baik, tapi seperti ini Saka, ini kan yang dihadapi para penyidik institusi Polri. Jadi putar balik itu dikira itu ada razia. Jadi sebenarnya tiap malam minggu ada razia. Di daerah kota, entah kabupaten pasti ada razia. Baik, dari Ibu Titin mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu? Karena ini mungkin sebagai bentuk jalur perjuangan terakhir agar kebenaran yang sesungguhnya bisa jelas terang benderang, Ibu Titin. Saya sih berat buat saya harus kembali ke situ melihat Saka duduk, makanya saya tuh nggak tahan karena justru yang tergambar tuh bukan kejadian hari ini, tapi kalau saya kan kalau misalnya pada satu peristiwa yang saya saati banget, gerak tubuhnya aja, gesturnya itu saya tuh inget banget. Makanya ketika Saka walaupun itu di ruangan yang berbeda, tapi ketika suasananya sidang kayak gitu saya juga udah nggak tahan karena kamu ada di sini lagi, tapi memang walaupun bentuk perjuangannya beda gitu, kita sedang berusaha memulihkan nama baik, sedang menyatakan kepada semua orang bahwa peristiwa di 2016 itu tidak pernah terjadi. Tapi kan suasana batin saya juga nggak bisa dibohongin. Saya ngeliat Saka duduk di situ. Baik.
Apalagi Baik. memang masih ada tayangan video di masa lalu gitu. Baik. Jadi saya juga Baik. astagfirullahaladzim, kok anak harus duduk di situ lagi gitu. Iya, Tapi oke. mudah-mudahan hasilnya berbeda, tidak seperti dulu lagi. Baik, sekarang terakhir saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, singkat saja, apakah ini akan menjadi sebuah titik balik bagi kasus Vina dan Eki? Saya hanya mengharap ini PK ini segera diputus, apakah diterima apa tidak. Itu akan menentukan nanti program selanjutnya untuk penyidikan kepada kasus yang di Vina, yang masih bisa mengakibatkan meninggalkan Vina dan Eki itu aja. Kalau kasus ini syukur PK-nya diterima, maka polisi sebagai penyidik akan melakukan penyidikan ulang dengan menggunakan semua saksi-saksi dan bukti-bukti yang muncul belakang ini plus yang dulu dengan penyidikan yang berkeadilan. Mudah-mudahan begitu. Harapan saya gitu. Jadi Terima kasih. teka-teki selama ini bisa terjawab. Terima kasih Pak Arianto, Prof. Gayus Lumbun dan juga Bu Titin serta Saka sudah bergabung di Kabar Petang. Baik.